Namanya Budi. Dia merupakan mahasiswa yang sedang magang di salah satu kantor yang berada di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Malam itu, tepatnya pukul 11:15, Budi membereskan berkas-berkas kerjanya, memasukkan laptop ke dalam tasnya, lalu ia pun bergegas pulang menuju rumahnya yang berada di Jatinangor. Ingin rasanya Budi segera sampai di kosannya. Ia pun memacu laju motornya lebih cepat, melewati ruas Jalan Gatot Subroto, Kiara Condong, lalu masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Karena jalanan yang panjang dan lurus membuat Budi terasa semakin lelah. Ia pun kembali memacu laju motornya lebih cepat sampai memasuki daerah Metro Indah Mall. Barulah dia tersadar malam itu rasanya sepi sekali jalanan ini. Ia pun berkata dalam hati, kok tumben sepi banget? Karena sepi dan lurus, Budi pun agak melamun. Dan tiba-tiba di depannya seperti ada anak kecil yang menyeberang dari bawah jembatan penyeberangan orang. Sangat cepat, brak! Budi pun menghindar dari anak kecil yang menyeberang itu. Alhasil, motornya pun jatuh menepi di samping trotoar jalur lambat. Ya Allah, untung sepi, pikirnya. Tapi anak kecil yang tadi nyeberang kemana? Cepet pisan larinya, euy. Budi pun berusaha berdiri dan mengangkat motornya. Ketika itu pula ada seseorang yang menepuk pundaknya sembari mengatakan, jatuh ya?" Budi pun terkejut. Iya pak, tadi saya agak ngelamun juga," jawab Budi. "Sini saya kasih obat kakinya," kata bapak itu seraya menuntunnya ke sebuah warung kecil tepat di bawah jembatan penyeberangan orang itu. "Hati-hati di sini jangan pakai kecepatan tinggi ya." Bapak itu kembali memberi wejangan kepada Budi sambil meneteskan obat luka di kaki Budi. "Aduh, iya pak, makasih banyak ya pak." "Udah gak apa-apa, nanti saya lanjut obatnya di kosan aja pak," seru Budi. Bapak itu tidak menjawab, hanya mengangguk dan menatap Budi dengan tatapan kosong. Budi pun beranjak dan kembali ke motornya, lalu menjalankannya dengan perlahan. Kapan nyampenya kalau jalannya begini?" Sambil menahan rasa sakit, Budi pun menaikkan sedikit kecepatan motornya berharap segera sampai di kosannya. Lalu tiba-tiba, "Hei, siapa itu?" Budi pun segera melihat ke kaca spionnya. Oh, gak ada siapa-siapa. Suara mobil meren ya. Sesampainya di kosan, seperti biasa Budi memarkirkan motornya tepat di bawah jendela kamarnya. Agar mudah dikontrol, pikirnya. Lalu dia pun membuka kunci kamar kosannya. Susah banget sih. Pasti aja belum dibenerin sama yang punya kosan. Kumaha sih? Sesampainya di kamarnya, dia pun segera melepaskan jaketnya, sepatu, dan helmnya. Lalu Budi pun memutuskan untuk mandi. Rasa sakit masih menjalar di sekitar kakinya karena insiden tadi. Ketika dia baru melangkah memasuki kamar mandi, tiba-tiba ada suara seperti pintu kamarnya dibuka paksa oleh seseorang. "Woi, siapa itu?" Budi pun terkejut. Sontak dia keluar dari kamar mandi dan mendapati ada sesosok anak yang sedang berlari dari dalam kamarnya. Budi pun berusaha mengejar bayangan itu. Rasa penasarannya mengurungkan niatnya untuk mandi. Tapi ketika dia mengejar sampai keluar kamar kosan, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Budi pun kembali ke kamar mandi dan melanjutkan niatnya untuk mandi karena rasanya badannya sudah sangat lengket. Ketika Budi sedang menanggalkan celananya, tiba-tiba dia mendapati lukanya bersih. Sama sekali tidak ada luka bekas terjatuh tadi. Betapa terkejutnya dia. Lalu dia pun berlari ke arah motornya di parkiran. Dia semakin terkejut. Tidak ada satupun goresan yang ada di motornya. Tak pikir panjang, ia pun langsung mengetuk pintu kamar temannya. Di, bangun Di. Lalu Andi pun membukakan pintu. "Loh, Bud, kunaon pias gitu? Pucat banget maneh, kenapa?" Lalu Budi pun menceritakan semua kejadian yang telah ia alami di Jalan Soekarno-Hatta kepada Andi. "Bud, kalau kata orang mah, maneh balik lagi deh ke sana. Ada yang gak beres, Bud."
Atas saran Andi, Budi pun segera mengambil kunci motornya dan melaju ke Jalan Soekarno-Hatta tempat kejadian itu. Sesampainya di jembatan penyeberangan orang di Jalan Soekarno-Hatta, Budi pun kembali terkejut. Warung di mana ia diobati oleh seorang bapak-bapak ternyata sudah hancur lebur. Banyak polis lain di mana-mana. Trotoar di samping warung itu pun sudah remuk, seperti ditabrak oleh kendaraan besar yang menghancurkan warung itu. Budi pun turun dari motornya. Astagfirullahaladzim, ini kok kayak gini ya? Budi hanya terdiam. Tanda tanya besar ada dalam pikirannya. Lalu tiba-tiba ada satpam yang menghampirinya. "Ah, cari apa? Motornya teh mogok atau gimana?" tanya satpam itu. Budi pun terkejut. Enggak pak. Tadi saya..." Belum selesai Budi bicara, satpam itu langsung memotong. "Oh, mau beli ke warung ini? Aduh, lihat warungnya udah hancur gini. Kemarin malam ditabrak sama mobil." Budi pun semakin terkejut. "Ya Allah, terus Pak, bapak-bapak yang ada di dalam warung ini orang mana? Gimana keadaannya sekarang?" "Waduh, saya aslinya nggak tahu, tapi yang saya tahu dia udah meninggal di dalam sama cucu kesayangannya." "Di dalam warung itu, Pak?" "Iya, di warung itu. Masih ada bercak darahnya, Budi pun semakin terkejut. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Tak pikir panjang, dia pun langsung mengambil kunci motornya dan menancap gas kembali ke kosannya. Mata Budi terbelalak mendengar penjelasan dari satpam itu. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menaiki motornya dan tancap gas langsung pulang ke kosannya. Ternyata anak dan bapak yang ia temui semasa pulang kerja itu sudah bukan orang lagi.